Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan di kitab Ayub pasal yang ke-11. Maka berbicaralah Zofar, orang Naamah. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang yang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni, dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman, dan membuka mulutnya terhadap engkau, dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jikalau engkau menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa cela, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas. Peran sahabat. Seringkali kita menyebut seseorang sebagai sahabat karena ia memiliki kedekatan yang lebih intens dengan kita. Tentu ini bukan hanya kedekatan jarak, melainkan kedekatan hati. Kadang, karena faktor persahabatan, kita punya prinsip, yang penting tahu sama tahu. Artinya, kalau kita diketahui oleh sahabat kita telah berbuat salah, ia kita harapkan akan memaklumi tindakan kita, bahkan membela meskipun memang kita salah. Kita mengira sahabat adalah orang yang siap membela kita, baik saat kita benar maupun salah. Namun betulkah itu sebuah persahabatan? Zofar, sahabat Ayub, ada di kala suka maupun duka. Ia cerminan sahabat yang selama ini kita bayangkan, bukan? Namun ada satu hal yang menarik. Ketika Ayub mulai mengeluh kepada Tuhan, Zofar menegurnya. Ia mengingatkan bahwa Ayub tidak sepatutnya mengeluh kepada Tuhan atas peristiwa yang ia alami, karena sejatinya tidak ada satupun manusia yang luput dari pencobaan. Zofar justru mengingatkan Ayub pada dua hal, yaitu merendahkan diri kepada Tuhan di tengah situasi berat yang ia hadapi, dan menyadari akan keberdosaannya di hadapan Tuhan, agar Tuhan mengampuni. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membayangkan apa yang dilakukan Zofar sebagai sahabat dibandingkan dengan prinsip persahabatan yang naif tadi, tentu kita akan sakit hati. Kita berharap orang terdekat kita akan membela dan membenarkan kita meskipun tindakan kita salah. Tetapi kita kemudian akan menjadi kecewa saat ia menegur dan mengingatkan kita. Mari kita merenungkan, bukankah seharusnya kita bersyukur kalau orang terdekat kitalah yang menegur dan mengingatkan kita saat kita berbuat salah? Pasti ia melakukan hal itu
untuk satu tujuan, yaitu agar kita kembali benar. Jadi mari Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, bersyukurlah kalau orang yang terdekat dengan kita menjadi orang pertama yang memberikan teguran atas kesalahan yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami memiliki sahabat yang tidak hanya bersama-sama dengan kami ketika sukacita, kebahagiaan terjadi, tetapi justru di saat kami harus menghadapi peristiwa yang tidak mudah, terlebih pencobaan. Mereka Tuhan hadirkan untuk menguatkan kami, tetapi sekaligus mengingatkan, menegur kami atas tindakan kami yang salah. Bantu kami untuk bersyukur atas sahabat-sahabat yang Tuhan hadirkan bagi kami, yang merindukan agar kami senantiasa hidup benar. Sehingga kami boleh menerima kehadiran mereka dan menghargai persahabatan yang terjalin. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.